mari kita lihat indikasi kebangkitan PKI, saudara, yang ada di Indonesia ini. Kita mulai dari yang pertama. Kita semua sama tahu ada kelompok yang begitu ngotot menuntut pencabutan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Kalau TAP MPRS ini dicabut, yang diuntungkan adalah keluarga besar PKI. Ini indikasi, saudara. Enggak mungkin yang bukan PKI menuntut pencabutan daripada TAP MPRS tersebut. Karena kalau TAP MPRS nomor 25 tahun 66 dicabut, yang untung bukan umat Islam, yang untung bukan tentara, yang untung bukan polisi, bukan, yang untung bukan negara, yang untung adalah kader-kader PKI. Nah, sekarang yang kedua, saudara, sebelum tahun 1998, sejarah pengkhianatan PKI di Madiun 1948 maupun G30S PKI 1965 itu tercantum, diceritakan dalam sejarah Indonesia, masuk dalam kurikulum. Jadi dari tahun 1965 sampai 1998 sejarah pengkhianatan PKI merupakan bagian daripada kurikulum pendidikan untuk pelajaran sejarah Indonesia. Tapi begitu masuk reformasi 98, saudara, pelajaran tentang pengkhianatan PKI baik di Madiun 1948 maupun G30S PKI 1965 dihapuskan dari kurikulum pendidikan. Saya bertanya-tanya, siapa ini manusia yang punya kekuatan bisa menghapus materi pengkhianatan PKI dari kurikulum? Ini bukan seorang biasa, saudara. Dia punya kekuatan politik, dia punya kekuatan ekonomi, dia punya kekuatan sosial. Kalau hanya rakyat jelata biasa, nggak mungkin dia bisa menghapus daripada pelajaran pengkhianatan PKI dari kurikulum pendidikan Indonesia, saudara. Dan dampaknya serius. Sejak tahun 98 sampai hari ini, saudara. Sampai hari ini, saudara, apa yang terjadi? Yuk mari kita lihat, saudara. Anak-anak SD, SMP, SMA yang di tahun 98, saudara, baru mulai mencicipi sekolah, mereka nggak dapat lagi pelajaran tentang pengkhianatan PKI. Jadi dari tahun 98 sampai hari ini, generasi muda kita yang umurnya sekitar 25 sampai 27 tahun, mereka nggak tahu apa dan bagaimana PKI, saudara. Saudara, ini kurikulum ini penting. Kurikulum ini membentuk daripada ideologi bangsa. Kurikulum ini membentuk pemikiran filsafat bangsa. Kalau sudah dihapuskan dari kurikulum, jangan kaget kalau anak-anak muda kita saat ini umur 20-an, saudara, 25 atau 27 ke bawah, tidak ada yang tahu PKI. Bahkan mereka merasa bangga pakai kaos dengan gambar Palu Arit karena ketidaktahuan mereka, saudara. Sebelum tahun 98, saudara, televisi nasional khususnya TVRI setiap tanggal 30 September selalu memutar ulang film tentang pengkhianatan G30S PKI. Hingga dari Sabang sampai Merauke, dari gunung sampai ke lembah, orang di kampung-kampung nonton film tersebut, saudara. Mereka tahu betapa biadabnya PKI, betapa zolimnya PKI, betapa pengkhianatan yang dilakukan oleh PKI. Tapi sayang sejuta sayang, setelah reformasi tahun 98 tidak ada satupun stasiun televisi sampai hari ini yang berani menayangkan kembali daripada film pengkhianatan G30S PKI, saudara. Ada apa? Siapa itu orang yang bisa nakut-nakuti televisi? Siapa itu orang yang bisa neken media televisi? Siapa itu orang yang menguasai media di kita punya negeri? Sampai media takut, nggak berani untuk menayangkan film itu kembali, saudara. Nah, ini fakta, ini merupakan indikasi kebangkitan PKI yang tidak terbantahkan. Omong kosong kalau ada mengatakan PKI tidak akan bangkit. Omong kosong kalau ada mengatakan PKI akan bangkit atau PKI ini sudah final tidak akan bangkit lagi. Omong kosong, saudara. PKI sedang bergerak, PKI akan bangkit kembali, PKI akan melibas kita semua kalau kita tidak merapatkan barisan dari sekarang, saudara. Dulu sebelum 98 ada Litsus, penelitian khusus bagi pejabat publik di Indonesia, saudara. Seseorang ingin jadi gubernur, ingin jadi kepala daerah, apalagi mau jadi menteri, saudara. Ada penelitian khusus. Siapa dia? Bagaimana ideologinya? Apa keterkaitannya dengan PKI, saudara? Kalau terbukti ada keterkaitan dengan PKI, apalagi mengusung ideologi PKI, tidak akan pernah dilantik oleh negara sebagai pejabat publik, saudara. Tapi semenjak tahun 1998, Litsus ditiadakan. Nah, kemudian baik yang kelima, saudara.
Putra-putri PKI keturunannya masuk ke partai-partai politik, masuk ke instansi lembaga-lembaga negara, saudara. Dan dari sanalah, saudara, mereka mempengaruhi kebijakan-kebijakan untuk keuntungan PKI. Baik, yang keenam, mari kita lihat lagi, saudara. Kita tidak boleh menutup mata. Sejak tahun 1998, begitu banyak buku-buku yang membela PKI. Dibagikan secara gratis, dijual dengan bebas di toko-toko buku, saudara. Pemerintah kita nggak mampu untuk melakukan tindakan apapun. Real, fakta, saudara. Bahkan ada satu anggota dewan, pimpinan satu komisi di DPR RI, saudara, begitu bangga mengarang buku mengatakan dengan judul "Aku Bangga Jadi Anak PKI". Nggak sampai di situ. Bahkan dia karang buku lagi dengan judul "Anak PKI Masuk Parlemen". Seolah-olah dia ingin meledek semua yang anti PKI. Manusia-manusia Indonesia yang anti PKI, ada urusan apa dengan kalian? Aku bangga jadi anak PKI. Bangsa Indonesia yang anti PKI, ada apa dengan kalian benci PKI? Ada apa musuh PKI? Aku anak PKI masuk parlemen dan aku bangga menjadi anak PKI. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini indikasi. Yang ngomong yang sebelah sana. Mari kita lihat yang nomor 7. Saudara, adanya usulan RUU KKR, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Ini juga tidak lepas dari peran-peran untuk kepentingan PKI. Kemudian yang ke-8, bagaimana Komnas HAM, luar biasa, saudara. Berikut LSM liberal yang menjadi LSM komprador. Saudara, yang bersuara untuk kepentingan asing. Juga mereka semua bersuara untuk membela PKI. Yang ke-9, maaf saudara, ya ada bantuan Cina kepada Indonesia, berikut kompensasinya. Saya tidak campur urusan ekonomi negeri ini, saudara. Tapi kalau sudah bantuan dari negara komunis Cina ke Indonesia dengan kompensasi tenaga kerja yang masuk Indonesia, wajib untuk diwaspadai, saudara. Nah, kemudian jangan lupa yang ke-10, saudara, ada beberapa parpol, bukan satu, yang terang-terangan mengirim kader-kadernya ke Republik Rakyat Cina untuk ikut pendidikan politik. Mereka dididik oleh Partai Komunis Cina, saudara. Ada apa? Ya, itu hak partai tersebut, itu hak pribadinya, saya tidak ikut campur. Tapi saya sebagai bangsa Indonesia punya hak untuk mewaspadai partai-partai yang menjalin kerjasama dengan Partai Komunis Cina, saudara. Yang ke-11, di mana-mana ada seminar, ada temu kangen, saudara. Di mana-mana ada temu kangen PKI, seminar PKI, saudara. Sementara, saudara, dari pihak aparat keamanan setengah hati untuk membubarkan mereka, saudara. Berapa kali di Taman Ismail Marzuki mereka menggelar acara, bikin kegiatan, saudara. Ada bentrokan dengan gerakan bela negara, dengan laskar-laskar FPI di beberapa tempat, saudara. Ada apa? Ada lagi anggota-anggota dewan yang merupakan kader PKI menggunakan kunjungan kerja mereka untuk membuka temu kangen kader PKI sebagaimana terjadi di Banyuwangi beberapa waktu yang lalu, saudara. Yang ke-12, pembentukan Ormas Orsospol yang berafiliasi kepada PKI, pemutarbalikan sejarah PKI dan lambang PKI, saudara. Saat ini di kalangan selebritis kaum muda, dan maaf, sampai Menko Polhukam, maaf, harus saya sampaikan, saudara. Begitu kami protes adanya kaos-kaos berlogo PKI, Pak Menko mengatakan, saudara, tentara dan polisi tidak usah over, jangan berlebihan. Jangan kalau ada logo PKI dianggap PKI. Ini kan cuma tren anak muda. Logo PKI itu termasuk sosialisasi lambang PKI. Itu dilarang, saudara, oleh TAP MPRS nomor 25 tahun 66, dilarang juga oleh Undang-Undang nomor 7 tahun 27 tahun 99, dilarang juga oleh TAP MPR RI nomor 1 tahun 2003, dan dilarang oleh KUHP pasal 107 A, B, C, dan D serta E, saudara. Nggak bisa. Kalau itu sudah masuk larangan, seorang Menko Polhukam tidak berhak melindungi logo Palu Arit hanya dengan alasan itu adalah tren kaula muda, saudara. Takbir, Allahu Akbar, merdeka. Baik, yang ke-15, saudara. Belum lama ini, saudara, ada usulan konyol penghapusan kolom agama dari KTP, saudara.
kalau kolom agama dihapuskan dari KTP, saudara, maka ini merupakan kesempatan bagi kalangan ateis, bagi kalangan PKI untuk tidak lagi mencantumkan agamanya, saudara. Ini berbahaya, ini merupakan indikasi kebangkitan PKI. Baik, yang ke-16, saudara. Dorongan untuk minta maaf kepada PKI. Ada apa? Saya ditanya sama wartawan, Habib Rizik, ini bagaimana sikap FPI kalau presiden sampai minta maaf kepada PKI? Saya jawab, kalau presiden ngotot meminta maaf kepada PKI, saya usul sekalian saja minta maaf sama Belanda dan Jepang. Jangan tanggung-tanggung minta maaf, saudara. Minta maaf saja. Belanda, maaf dulu pejuang kami membunuh tentara Belanda. Jepang, maaf dulu gerilyawan kami membunuh Anda. Minta saja sekalian maaf kepada Belanda dan Jepang, saudara. Belanda dan Jepang itu penjahat, saudara. Sebagaimana PKI, bukan kita yang minta maaf kepada Belanda dan Jepang. Bukan kita yang minta maaf kepada PKI. PKI yang harus minta maaf kepada bangsa Indonesia, saudara. Baik, kemudian berikut yang ke-17, saudara. Maaf, sekarang ini ada jargon revolusi mental. PDIP juga. Kalau yang dimaksud revolusi mental adalah revolusi akhlak, revolusi moral, revolusi budi pekerti, dari tidak baik menjadi baik, tentu kami dari FPI akan sangat-sangat mendukung. Tapi kalau yang dimaksud revolusi mental adalah membebaskan jiwa dari ikatan agama, membebaskan jiwa daripada aturan hukum Tuhan, sebagaimana yang pernah disuarakan oleh Karl Marx, sebagaimana di tahun 50-an pernah dikampanyekan oleh PKI. Ini jargon PKI dulu, saudara. Nah, kalau itu yang dimaksud, kami menolak istilah revolusi mental kalau hanya memberikan kesempatan kepada PKI untuk bangkit, ya kawan. 19, saudara. Saat ini di beberapa karnaval, bagaimana tokoh-tokoh PKI, saudara, seperti Aidit, seperti Nyoto, saudara, itu dibawa-bawa, diusung-usung. Bahkan dalam karnaval peringatan HUT RI di Madura, saudara, di Sumatera Barat, kemudian di Jawa Timur. Ada apa kalau ini bukan indikasi kebangkitan mereka? Dan yang ke-19, saudara, maaf, beberapa waktu yang lalu juga ada simposium di Arya Duta. Saudara, ya tujuan pemerintah baik, dimonopoli oleh pemerintah. Bagus tujuannya, saudara. Tapi sayang sejuta sayang, saudara. Saudara, ternyata simposium tersebut, saudara, hanya menguntungkan kader-kader PKI ketimbang kader-kader bangsa Indonesia sendiri, saudara. Nah, karena itu, saudara, yang terakhir, yang ke-20, saudara. Ada jenderal PKI. Yang terakhir, saya sedih, kecewa bercampur marah. Begitu saya saksikan di ELC, saudara, Indonesia Lawyer Club, di salah satu sebuah stasiun televisi, saudara, ada tokoh yang mengatakan kalau PKI itu hanya korban. Kalau PKI itu korban, penjahatnya siapa? Kalau PKI korban, berarti penjahatnya NU, penjahatnya Banser, penjahatnya Masumi, penjahatnya tentara, penjahatnya Polri, penjahatnya negara, saudara. Nah, maka itu, saudara, ya kalau korbannya PKI, berarti penjahatnya Nahdlatul Ulama NU, berarti penjahatnya Muhammadiyah. Enaknya, saudara, umat Islam ini dianggap semua sebagai pelaku kejahatan. Ini kita tidak terima. Kepada yang bersangkutan, kalau ingin simpatik kepada PKI itu urusanmu. Tapi jangan coba-coba mengatakan mereka korban. Itu akan menyinggung perasaan jutaan umat Islam di Indonesia. Baik, saudara. Saya di sini tidak mau sebentar karena waktu sudah sebentar. Implikasi saya lewatkan dulu. Usulan FPI untuk simposium ini. Ayo kita kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, yang dijiwai Piagam Jakarta sebagaimana amanat dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. Takbir, merdeka. Yang kedua, tolak segala perbuatan dan pemahaman ideologi yang bertentangan dengan nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa sebagai jiwa daripada Pancasila.
apapun ideologi, pemahaman dan perbuatan yang bertentangan dengan nilai luhur ketuhanan Yang Maha Esa harus kita tolak, saudara. Termasuk pemahaman PKI, komunisme, ateisme, kemudian Leninisme, Marxisme, termasuk segala kemunkaran dan kemaksiatan yang bisa mengundang kemurkaan Allah sehingga bisa terjadi yaitu malapetaka dan musibah di negeri kita. Yang ketiga, tegakkan dan laksanakan TAP MPRS nomor 25 tahun 66, Undang-Undang nomor 27 tahun 99, TAP MPRI nomor 1 tahun 2003 dan KUHP pasal 107A sampai E. Karena itu kita serukan TNI dan Polri jangan pernah ragu. Anda semua punya payung hukum untuk menindak, menutup, membubarkan setiap kegiatan PKI di seluruh wilayah NKRI ini, saudara. Kemudian yang keempat, ada 5 poin, saudara. Tolak formalisasi rekonsiliasi dengan PKI. Saudara, saya punya cerita. Di tahun yang lalu, 16 Agustus tahun 2015, kami Ormas Islam itu melakukan long march yang diikuti oleh ratusan ribu umat Islam dari Senayan, Sudirman, Tamrin sampai ke Istana. Kenapa kami gelar itu parade tauhid, saudara? Dengan ratusan ribu umat Islam, karena kami dengar dari sumber yang sangat terpercaya bahwa Presiden, saudara, berencana untuk memasukkan, saudara, item permohonan maaf kepada PKI di dalam pidato kenegaraannya. Kita melakukan demo-demo kecil dan puncaknya yaitu tanggal 16 Agustus 2015, saudara. Nah, lalu apa, saudara? Di situ umat Islam sepakat kalau Presiden Jokowi tetap ngotot meminta maaf kepada PKI atas nama negara, kami akan serukan umat Islam, saudara, dan seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kita turun ke jalan lengserkan siapapun presiden yang membela PKI, saudara. Takbir, merdeka. Nah, kenapa kami tolak formalisasi rekonsiliasi dengan PKI? Karena akan membuka luka lama sejarah dan bisa membuka pintu fitnah yang berbahaya. Yang ingin saya berbagi cerita, saya diundang oleh Menko Polhukam di rumahnya. Kami diajak dialog soal PKI. Saya tanyakan langsung kepada beliau, apa betul Presiden tetap akan minta maaf kepada PKI? Beliau saat itu memberikan jaminan, Habib, Presiden tidak akan minta maaf kepada PKI. Kalau sampai saya menyetujui itu, beliau tunjuk pengawalnya di sebelah Kopassus. Ini anak buah saya, Kopassus akan tembak kepala saya. Nah, terus saya tanya lagi, saudara, kepada beliau, baik, tapi saya dengar Anda dapat tugas khusus dari Presiden untuk mencari formulasi rekonsiliasi nasional berkaitan dengan PKI. Nah, beliau jawab, betul. Jadi beliau tidak menafi, saudara, betul. Saya dapat tugas bagaimana mencari formulasi rekonsiliasi kita dengan PKI. Baik, saya tanya, itu maksud rekonsiliasi itu apa, Pak? Tujuannya apa? Apa tujuannya? Oh, dikatakan supaya tidak ada dendam di antara kita, supaya kita hidup damai. Oh, kita tolak, saudara. Tidak perlu rekonsiliasi yang formal. Sebab, saudara, rekonsiliasi secara alami telah berjalan di tengah masyarakat antara PKI dengan bangsa Indonesia, saudara. Artinya hari ini seluruh kader-kader PKI, keturunan PKI sudah mendapatkan hak sosialnya, hak sipilnya, hak budayanya, hak politiknya, hak ekonominya. Mereka minta apa lagi? Mereka jadi pejabat bisa, jadi pengusaha bisa. Mereka udah gak diganggu oleh umat Islam, saudara. Itu rekonsiliasi alami, saudara. Tinggal kita minta kepada keturunan PKI tersebut, silakan kalian berkarya, silakan kalian ini berkarir, silakan kalian berjuang untuk bangsa ini. Tapi satu syarat, kami tidak akan ganggu kalian jadi pejabat, jadi bisnismen, jadi pengusaha. Tidak. Tapi syarat, jangan lagi bangkitkan ideologi komunis, jangan lagi bangkitkan partai komunis di Indonesia. Nah, tapi sekarang mereka minta lebih, mereka minta partai komunis dipulihkan kembali. Dan lebih kurang ajarnya lagi, saudara, mereka minta negara minta maaf kepada mereka. Ini rekonsiliasi macam apa? Maka itu rekonsiliasi yang diformalisasi oleh pemerintah, saya khawatir ini akan membuka luka lama sejarah dan ini bisa membuka fitnah yang sangat berbahaya, saudara. Makanya tepat yang dikatakan oleh Kiai Haji Salahuddin Wahid, cucu daripada saudara
pendiri Nahdlatul Ulama beberapa waktu yang lalu, kalau presiden pemerintah ini sampai minta maaf kepada PKI akan melukai seluruh perasaan daripada warga NU. Dan saudara, lebih telak lagi yang disampaikan oleh anggota Dewan Pertimbangan Presiden, yaitu Kiai Haji Hasyim Muzadi. Beliau sampaikan langsung kepada Bapak Presiden, kalau Bapak minta maaf kepada PKI, bukan hanya NU yang terlukai, seluruh umat Islam bangsa ini akan terlukai. Ini bahaya, ini negeri udah damai, udah tenang. Kita nggak ribut-ribut lagi soal PKI, saudara. Kenapa mau dikorek-korek lagi luka lama, saudara? Nah, karena itu, saudara, kalau ada usulan bongkar itu kuburan massal yang isinya PKI, apa seluruh kuburan mau dibongkar? Kuburan kiai-kiai, santri-santri, saudara, umat Islam yang mereka sembelih, apa semua mau dibongkar? Apa semua juga mau dibangkitkan kembali, yaitu luka lama yang sudah ada? Ini pertimbangan tidak rasional, saudara. Karena itu kami dari FPI menolak formalisasi rekonsiliasi dengan alasan apapun, saudara. Tapi kami menerima kader-kader keturunan PKI saat ini dikembalikan hak sosialnya, hak ekonominya, hak politiknya, saudara. Kita terima, mereka bangsa kita, mereka saudara kita. Silakan hidup bersaudara berdampingan dengan kita, dan mereka harus tunduk kepada Pancasila. Jangan lagi menghidupkan daripada komunisme. Sebagai penutup yang kelima, saudara, saya ajak semua yang ada di sini untuk menyerukan jihad konstitusional secara nasional melawan semua gerakan komunis dan neolib untuk selamatkan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, saudara. Takbir, Allahu Akbar, merdeka. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Hadiahnya Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.